Sambil kita mempersiapkan perayaan Ekaristi pada hari Minggu tanggal 9 November merupakan pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran, kita membacakan ujur-ujur misa, di mana pada hari ini merupakan novena indulgensi yang ke-9, hari terakhir untuk mendoakan arwah-arwah orang beriman yang memohon doa, dan kita doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Wujud misa, mohon berkat Tuhan bagi Bapak Yoyong, dilancarkan bisnis dan rezeki untuk membangun dan mempunyai pabrik atau gedung sendiri. Keluarga dijauhkan dan dilepaskan dari kuasa kegelapan. Untuk kedamaian ketenangan istirahat kekal dari arwah-arwah dari keluarga Bapak Bambang Hermawan dan Ibu Monika Nancy Marina, untuk arwah Papa Lim Cheng Kiang, Papa Lim Li Kiang, Nenek Heng Chai I, dan Kakek Ho Chun Ngi. Dari keluarga Ibu Herni Gunawan di Jakarta, untuk arwah Hermanto Budi Santoso Chin Hardi Gunawan. Dari Bapak Paulus Sugeng di Pontianak, untuk arwah Bapak Paulus Meisi Karsopawiro di Muntilan, Ibu Maria Cim di Muntilan, RDPC Dremono Harimurti Ketapang, adik Marsiana Suti Rahayu Muntilan, suami adik Petrus Sunaryo di Muntilan, mertua Bapak Yohanes Hanus di Sejiram, Ibu Tresia Kok Kim Moy Sejiram, Kakak Tresia Ango Banyuwangi, Bang Yosep Amin Banyuwangi, Petrus Afa Sejiram, Laurentius Ajung Sejiram, Yosep Abang Sejiram, Markus Atong Banyuwangi, dan Yohanes Ahai Banyuwangi. Dari keluarga Bapak Hendra dan Ibu Yasinta di Jakarta, untuk arwah Bung Wati, Chong Micin, Ruth Dio Lipung, Ana Li Chai Ing, Angela Ho Lo Banyan Lo Damian Lo Edi Sartono. Dari keluarga Bapak Rawi Sunarli dan Ibu Sumarni di Cilengsi Bogor, untuk arwah Kakek Yohanes Lisaon dimakamkan di Payakumang, Papa Yosep di Kokyong disemayamkan di rumah Abu Heaven Mangga Besar, Jakarta. Dari keluarga Cece Maria Purjani Petrus Ngadiman di Pontianak, untuk arwah Papa Petrus Ngadiman, Paulus Purjanto Ngadiman, Yosep Cahyadi, Ibu Maria Tresnatan, Bapak Agustinus Hardi Sunarsia, Mama Agatha Lasmina, Koko ketiga Marcelus Purjatno. Dari keluarga Anti Priska dan Uncle Robert Ayen di Serian Sarawak, untuk arwah Mama Angela Santeng, Bapak Barnabas Bijau, Kakek Benedik Bangga dimakamkan di pekuburan Kampung Prusen. Dari keluarga Ibu Elizabeth di Jakarta, untuk arwah suami Benediktus B. Sudibyo meninggal di Jakarta, Ayah Kuat Goan meninggal di Tangerang, dan Ibu Lani meninggal di Bekasi. Dari keluarga Ibu Tresia Liubun di Makassar, untuk arwah Bapak Benediktus Benigo, Bapak Yohanes Leonardo Robigo, Bapak Hans Handoyo Ambon, Bapak Stefanus Liubun Gordobo, Bapak Wilhelmus Liubun Tual, Ibu Mariana Liubun Tual, Ibu Petronila Liubun, Ibu Alberta Liubun, dan Ibu Bernadette Angyanan, dan Ibu Linda Gosali. Dari keluarga Ibu Tresna di Jakarta, untuk arwah FR Hartanto, Elizabeth Lili, S. Deliang Kwik, Oyan Syok, Tresia Hendarti, Inawati Wijaya, Ibu Paulina Lucia Indrawati. Dari keluarga Ibu Anggreni di Surabaya, untuk arwah Papa Li Yiang, Mama Maria Monica Lim Giok Ling, Kakek Li Ko An, dan Nenek Lim Kai. Dari Ibu Budi Wijaya di Jakarta, dari keluarga Ibu Budi Wijaya dari Ungaran Semarang, untuk arwah
Stefanus Andreas Suparto Darudianto Afu, Yosep Budi Wijaya. Dari keluarga Ibu Matius Mogok untuk arwah Bapak Matius Mogok. Dari Ibu Cameli di Makassar untuk arwah Cia Soke Samsotien Hartano Kunadi Herminingsih Maxloy Rumengan. Dari Ibu Tresayeni di Jakarta untuk arwah Daniel Chung Cekyong, Ibu Floria Dorothea. Dari keluarga Anti Regina Ho di Kucing untuk arwah Michelle Ho, Chua Nyak Chit, Paul Ko, Claire Fang, Ginger Gabriel Ho, Roscoe John Ko, Florence Lis Lease, Jot Ho, Florence Ko, Elena Ho, Michelle Bong, Viviana Ho, Yosef Lee, Angela Ho, Johnny Yong, Francisco Stephen Ho. Dari Ibu Leni di Jakarta Utara untuk arwah Bapak Max Budiarjo, Ibu Willy Winarti, Ibu Lani Lokando, Bapak Johnny Thomas Nagoy dan Mr. Anthony Chu. Dari Sis Gregoria Edariani di Kucing untuk arwah Bapak Octavianus Abuy, Kakak Martinus, Kakak Martina, Kakak Gumbay dan Pasco Dagama. Dari keluarga Yusinori Ayang untuk arwah Veronica Osinori, Maximus Endarung, Sylvester Joham, Mama Veronica Unai dan Efrem Joko, serta Lingling dan Antonia Nonong. Dari keluarga Franciscus di Batumas untuk arwah keluarga di Batumas, Bapak Marinus Petrus Bungor, Kakek Ujing, Nenek Lisip, Kakek Bindang, Nenek Soyam, Ongga Alus, Unso Ital, Veronica Pingkil Sodot Sonda, dan keluarga di Punuk, Tandi Martina Joyo, Dim Kuang Hak, Datong Amel Tajok dan Aliak Incu. Dari keluarga Bapak Robert Bintoro di Surabaya untuk arwah Anigo Bernard Cheng, Konyanbo Si Hianyo, Si Huat Liang, Lucia Tanmonyo, Maria Yosef Viane Yohanes, Kotenyo, Kotainyo, Kokwenyo, Kosomnyo, Sikwe, Hian, Kotiang Kuat, Kotiang John Ko Anyo. Dari Dr. Sebastianus Songgo Simin dan Dr. Felicia Limantara untuk arwah Papa Simin Suwardi dan Mama Nursa Maria Simin. Dari Nani di Surabaya untuk arwah Suwarno Tan Sien Ing, Romlah dan keluarga besar, Oma Ko Bian Nyo dan keluarga besar. Dari keluarga Ibu Yuni di Surabaya untuk arwah Sylvester Hendra, To Han Seng, To Po Heng dan Kwik Kwi Ling Ding. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu tanggal 9 November 2025. Aku melihat kota yang suci Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, berhias bagaikan pengantin, perempuan yang berdandan untuk suaminya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Selamat pagi dan selamat hari Minggu, Romo Cemis. Gedung gereja memang penting dalam rangka pengungkapan iman yang dirayakan, bahwa kemudian sebagai bangunan menjadi indah, besar dan megah, layak juga disyukuri. Tetapi gereja sebagai gedung belumlah menjadi yang terpenting, karena yang pokok adalah gereja sebagai umat Allah. Pesta pemberkatan Basilik Santo Yohanes Lateran ini mengajak kita mawas diri. Betulkah gereja kita ini merupakan rumah doa, di mana orang dapat berdoa dengan mantap? Gedung-gedung batu itu harus melambangkan bangunan rohani yang disusun dengan batu-batu hidup, yaitu jemaat yang berkumpul itu semakin kuat dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah kita mempersiapkan batin sebelum kita merayakan perayaan Ekaristi pada hari Minggu ini.
Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, dari batu hidup ini terpilih, Engkau telah menyiapkan tempat tinggal yang kekal bagi keagungan-Mu. Lipat gandakanlah di dalam gereja-Mu anugerah roh yang telah Engkau berikan, agar umat yang setia kepadamu senantiasa bertambah dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Aku melihat air mengalir dari dalam bait suci. Kemana saja air itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju ke timur, sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke Araba Yordan, dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak pernah layu, dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kota Allah yang Maha Tinggi disukakan oleh aliran sungai. Kota Allah yang Maha Tinggi disukakan oleh aliran sungai. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan.
sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung guncang di dalam laut. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan guncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Kamu adalah tempat kediaman Allah. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kamu adalah ladang Allah dan bangunannya, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas dasar itu. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik. Haleluya, 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 haleluya. Tempat ini telah dipilih dan kukuduskan, supaya namamu tinggal di sana sepanjang masa. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba, dan merpati, serta penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua domba dan lembu mereka, uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri. Karena itu sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Bait suci yang dimaksudkan Yesus ialah tubuhnya sendiri. Yesus sungguh menekankan betapa pentingnya membangun relasi dengan Allah. Kalau sama-sama untuk berelasi dengan Allah disalahgunakan dengan macam-macam dalih, hal itu akan mengganggu. Oleh karena itu, Yesus mengajak orang untuk kembali memberi makna yang benar dan kehadiran
Allah di dalam diri kita. Marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita sampaikan doa umat. Ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Begitu besar cinta Kristus kepada kita yang adalah gereja, bait Allah yang hidup. Marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa agar Ia selalu tinggal di tengah-tengah kita. Bagi Bapa Suci dan para uskup, ya Bapa, semoga Bapa Suci dan para uskup menjadi ahli bangunan yang cakap untuk membangun gereja sehingga menjadi bait Allah yang suci, serta menjadi tanda kerahiman Allah bagi manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja Kristus, ya Bapa, semoga umat beriman tetap teguh dalam imannya dan bersatu padu mewartakan kerajaan kasih-Mu dengan penuh pengharapan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, ya Bapa, semoga kami tergerak untuk selalu mencintai dan menolong orang-orang yang menderita, sebab di dalam diri mereka pula Engkau berkenan tinggal dan mewartakan kerajaan kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat beribadat di gereja ini, ya Bapa, semoga seluruh umat Kau pergunakan sebagai batu hidup dalam pembangunan rumah rohani, sehingga layak untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita sampaikan juga ujung-ujung doa kita pada hari ini, supaya Engkau memberikan berkat, kekuatan, kesejahteraan, dan melindungi segala usaha pekerjaan dari keluarga-keluarga yang mohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit, yang memohon doa dan kami doakan, dan juga selamatkanlah semua orang yang telah meninggal, yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Marilah kita mohon. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, Putra-Mu telah berkenan hidup di tengah-tengah kami. Jadikanlah gereja-Mu tempat di mana orang bertemu satu sama lain dan bertumbuh kembang dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan terus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkan aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa.
Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan ini dan anugerahkanlah kepada kami yang memohon kepadamu daya sakramen yang menyelamatkan dan buah dari doa-doa yang kami harapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan putramu yang terkasih Yesus Kristus, sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu, dialah yang kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memalumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Rino Prabdi serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-hamba-Mu yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Kau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami ke kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, telah hidupkan kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus. Dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa. Berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripadamu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Dari sini, tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Bagaikan batu-batu hidup, kamu dibangun menjadi bangunan rohani, imamat kudus. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau mengendaki agar kerajaan-Mu hadir secara tersamar dalam gereja-Mu sebagai tanda di dunia ini. Kami mohon semoga dengan mengambil bagian dalam sakramen ini, Engkau menjadikan kami kenisah rahmat-Mu dan memperkenankan kami memasuki kediaman-Mu yang mulia dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Seluruh orang yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka, dilimpahi berkat keselamatan, kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai.
pergilah kita diutus. Terima kasih, selamat hari Minggu.